Halo semuanya. Halo. Selamat malam. Malam. Yeay. Udah aja aman? Aman sih. Aman. Kalau begitu 1 2 3 kita tepuk tangan semuanya. Yeay. Tepuk tangan. Tes ini aja. Tes aja. Oke. Kenapa kita melakukan ini? Biar memastikan tidak terjadi error. Iya. Karena sebelumnya kita membahas sesuatu yang sensitif mengenai pemerintahan itu error. Error langsung. Langsung error. Makanya kita tes dulu, cek dulu. Dan sekarang ternyata aman. Aman. Nah, maka dari itu kita tidak akan membahas politik. Kita akan membahas tentang seni Sini. Tanpa embel-embel flyover. tanpa embel-embel flyover. Tadi yang gagal Ya, itu. yang gagal itu. Yang tadi gagal kita sempat ngebahas flyover tapi karena kita ulang tidak usah. Tidak usah. Tidak seru. Tidak seru juga sih itu obrolan. Nanti akan Obrolan ada dibahas. kopi. Flyover. Nah, nanti ada segmen khusus kita akan membahas flyover yang ada di Bandung. Oke. Oke, yuk lanjut lagi, kita akan ngomongin seni di abad pencerahan. Jangan kemana-mana, masih bersama kita di obrolan Sapi. Kenapa saya harus ngomong jangan kemana-mana ya? Karena kan abis ini iklan biasanya. Oh benar. Biar ada sesi iklan gitu. Iklan. Itu tuh feel. Orang Iya. indigo. Iya. Nah, kayaknya bentar lagi iklan masuk, jadi kayaknya harus dibiasain ngomong kayak gitu. Ini kok keseringan gitu nanti ada di kontrak jadi pembawa kuis. Tapi biasanya kalau jadi pembawa kuis itu asistennya suka cantik-cantik. Kuis apa dulu? Family 100. Pemirsa terus nggak ada Nggak asisten. asisten ya. Taktik boom. Taktik boom. Nggak ada. Itu yang tebak-tebakan kata itu apa? Itu biasanya suka ada asisten. Tebak kata. Kata berkait. Kata berkait. Yang keluarnya satu huruf. Ini jadi satu nek bahas huruf. naon nih kuis wae. Oh yaudah lanjut lagi. Yuk balik lagi kita bahas seni di abad pencerahan atau di masa pencerahan. Di masa Renaissance. Dan narasumber kita kali ini adalah Mas Panji Sebagai narasumber. sebagai banget ya mas. Sebagai, pokoknya Mas sebagai. Pokoknya urusan Prancis dan urusan seni udah dia gitu. Ya. Ya kan? Ya kali masa aing. Yuk Mas Panji, apa yang mau dibahas tentang seni di abad pencerahan itu? Nanya dong. Oh nanya. Aja. Apa Kenapa? kabar? Apa? Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Bagus nih Kenapa, bercanda. Pak? Tadi saya mau serius langsung. Udah tadi 1 bungkus doang udah. Bagus dong. Kalau 2 bungkus keluar ya, bungkus keluar. Dua bungkus langsung mulus. Mulus 1,5. Gara-gara nasi gorengnya yang satu pedas yang satu enggak dicampur, makanya sehat. Jadi namanya masa abad pencerahan Ya. itu sekitar tahun berapa? Itu abad ke-15 Masehi. Abad ke-15 itu 1400 sekian. 1400. Kenapa disebutnya abad pencerahan? Apakah sebelumnya seninya gelap atau gimana? Sebenarnya kita pernah ngebahas ini berkali-kali lah di apa? Tapi cuman cuplikan-cuplikan aja kan Betul. di beberapa konten kita tentang seni juga. Betul. Jadi Renaissance itu asal katanya dari Netre. Itu Jauh banget ya. Dari mana? Netre. Netre. Netre itu apa? Netre itu lahir. Hmm. Nah, re itu kan kembali. Hmm. Sebenarnya kalau di bahasa Prancis sekarang itu asal katanya renaître. Oh. Jadi kalau terakhir kembali. bahasa katanya Renaissance itu terakhir kembali atau abad Oh, pencerahan. sebetulnya kata dasarnya itu Netre. Netre. Reborn. Ya reborn kalau itunya. Kalau Ada ibuhan re, jadi re bukan re. Wuhan itu. Oh, bukan. Kan katakan dia kayak born kan reborn gitu. Oh. Netre. Renaissance. Nah, Oh, Renaissance gitu lahir. berarti keterangan, Ya, lahir kembali. keterangan waktu. Ya jadi kata yang baru sendiri. kata yang Ya baru kurang sendiri. lebih reborn lah. Reborn. Reborn. Lahir kembali. Nah, itu apa yang di Reborn apa resurrection? reborn? Lebih ke Kalau reborn. resurrection kan dibangkitkan kembali. Hmm. Nah, itu reborn gitu. Nah sebenarnya ada 2 kan. Abad itu tuh disebut sebagai abad pencerahan, the Enlightenment, Ya, dia Dan- betul. Renaissance gitu. Oh, beda, terus itu beda. sebenarnya sama yang merujuk ke abad itu, ke masa-masa itu, tapi Renaissance itu nanti di kemudian hari baru disebut Renaissance gitu. Nah, abad itu sebenarnya lebih ke pada saatnya, pada waktu itu atau berdekatan dengan
masa itu ya disebutnya the Enlightenment karena Apa bahasa Prancisnya? lupa. Enlightenment itu Kalau kan ngomong. pencerahan. Ya, pencerahan. Jadi Pencerahan. Eropa sebelumnya itu kan ada di masa kegelapan. Oke. Di era gereja sentris di mana yang pengetahuan itu tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh rakyat biasa. Jadi lebih ke sains berarti pencerahannya. Ya, karena sebenarnya ngomongin Renaissance itu atau di Enlightenment itu di sains sebenarnya gitu. Karena tokoh-tokohnya kan Galileo, terus siapa lagi? Galilei. Galileo. Siapa heliocentris teh? Lupa sih. Lupa. Oh ya, ada tokoh-tokoh yang lainnya. Tokoh-tokoh yang Temennya Galileo. Kenapa disebut abad ke-8? Apa karena Kemarin dominasi ada di gereja? Iya, dominasi gereja. Jadi gara-gara ilmu pengetahuan nggak masuk, jadi disebut abad ke-8. Oh, Bukan cuma ilmu pengetahuan pada waktu itu, tapi secara politik dan segala macam itu bahkan raja di bawah keputusan gereja. rakyat itu dibodohkan, kerajaan itu ditekan, dan puncak pimpinan itu pemerintahan tertinggi itu adalah di di gereja. gereja. Abad 15 ya? Bukan pencerahannya di bawah gereja teh. Wah, ini aja. Oh, jangan gitu dong. Ya enggak, maksudnya sejarah Iya. kan pertanyaan Iya. pertanyaan Awam, awam ya. kan. Betul. Ke sana ya, ke sejarah sana ya. Iya. Karena itu juga nanti yang melahirkan istilah-istilah power tends to corrupt gitu. Jadi kekuasaan gereja pada maksud itu tidak ada yang mengawasi. Jadi kekuasaan tertinggi misalnya apa ya puncaknya paus atau kardinal atau siapalah gitu di puncak pada saat itu nggak ada pengawasnya. Jadi memang benar-benar powerful sekali gitu. Oh, mungkin merasa oknum orang-orang itu di bawah langsung perintah Tuhan. Iya, Ya, jadi kayak itu ya, kayak merasa bahwa orang itu perwakilan dari Tuhan Iya. gitu. Ya, jadi akhirnya mungkin awalnya baik tapi lama-lama mungkin lupa diri gitu ya. Oh, manusiawi dong. Ya, power tends to corrupt ya itu. akhirnya seenaknya dan Tahun-tahun segitu belum ada penjajahan, udah ada sebenarnya. abad 15 mah kayaknya udah sih. Udah Ya, jadi maksudnya udah di masa kegelapan udah si bangsa Eropa Oh, tuh belum udah. kan setelah setelah ilmu pengetahuan itu ada baru kan penciptaan muncul di situ direvolusi kan semua sistem politik, sains dan segala macam, baru adanya misi itu penjelajahan samudera itu 3G. Tapi peperangan mah sudah terjadi. Peperangan mah sudah. Masalahnya itu Kalau- peperangan apa penjajahan tadi? Enggak, kalau misalnya perang mungkin antar kerajaan ya yang regional aja kan. Memperluas wilayah Nah, gitu. tapi kalau misalnya penjelajahan laut Oh iya. kan berarti kan tapi Sampai- udah lah. setelah Ini Genghis kan 1600-an, 1700-an kan. Abad 17, 1600-an baru. Genghis kan kapan? Genghis kan tuh bukan orang Eropa. Eropa. Ya maksudnya kan udah ada di dunia. Kalau Penjajahan. kalau ngomongin ada tuh penjajahan. ada, tapi di benua yang lain. Benua yang lain. Tapi kalau kita sekarang ngomongin Eropa. Eropa penjajah. Eropa mungkin yang dekatnya ke Amerika ya, Apanya? benua Amerika ya. Eropa mah dekatnya. Setelah itu, maksudnya setelah Renaissance. Iya ke Amerika. Iya. Eropa mah dekatnya nggak ke Galileo Sambi kan. ya. Ya kalau kita Eropa. tarik si Columbus aja. Nah, tapi kan sebelumnya gini, di era abad ke-8 itu kan bumi datar itu kan, Ya. flat earth itu. Terus kemudian heliocentris bahwa lupa teh, saya lupa lah heliocentris ya. Ya. Cuman salah Nostradamus. satu bukan lagi Nostradamus, buku kitab yang kemarin itu di episode misteri. Itu kayaknya nggak usah diupdate. Misteri kan. Itu lucu tapi episode itu Itu lucu. lucu. Jadi The Best Nostradamus. heliocentris inilah yang mengilhami penjelajahan samudra gitu. Oke. Bahwa ada daratan-daratan lain dan segala macam itu ada di benua sana atau di Berarti Columbus itu setelah itu kan? setelah itu Setelah setelah itu. pemikiran-pemikiran itu. Jadi Renaissance itu total pemikiran-pemikiran aja yang baru muncul gitu, belum ada tindak lanjut kecuali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di situ, Leonardo da Vinci, Galileo dan lain sebagainya. Ya kita ini dulu bikin clear dulu, Mak. Kalau ketika kita ngomongin si Renaissance itu urusannya sama Eropa. Eropa, Nggak ada budaya Asia, Asia Afrika. atau yang lain gitu kan. Australia masih kosong berarti ya. Belum ada bule. Ada aborigin. Aborigin. Karena Belum kan ada bule. karena kan mereka punya sejarahnya masing-masing Iya. gitu. Eh. Kan
Amerika masih ini India. Apache, bukan Indian. Apache. Apache. Iya maksudnya gini. Apache. Kalau di Oseania ada siapa? Apache. Oseania ada Suku siapa? Mori. Maori. Kalau di udah. Ya kan karena ada klaim juga bahwa misalnya ternyata sebelum Columbus menemukan Amerika, Columbus itu ke Amerika, sudah ada masjid gitu. Di sana Ya. ada klaim-klaim seperti itu. Jadi kita nggak ngomongin gitu kan. Kita ngomongin yang dari kacamata sejarah Eropa gitu. Supaya clear aja. Kalau misalnya perlu diangkat nanti yang versi lainnya boleh aja. Tapi sekarang kita Renaissance dulu berarti Jadi, Eropa. Wilayahnya Eropaan lah. Nah, Renaissance kan kelahiran kembali ya. Kan tadi di Enlightenment karena ilmu pengetahuan itu muncul kembali. Kan Renaissance lahir kembali. Kenapa kembali gitu? Karena sebelumnya itu Eropa pernah berada di masa jaya di era Yunani dan Romawi kuno. Itu dianggap. Pernah kembali. Jadi kembalinya Pernah Kembali. kejayaan itu. kejayaannya Yunani dan Romawi kuno. Karena ilmu pengetahuan kan di sana berkembang pesat, baik dari filsafat, terus nanti sistem politik dan pemerintahan. Itu nanti dibahas di episode lain sama Mang Dika itu. Oh iya. Nanti Bang Dika akan bahas tentang perpolitikan Yunani dan Romawi kuno ya. Political science di era itu. Political science di Eropa itu. Iya. Cari bahannya yang bagus ya. Saya akan bahas pilkada nanti. Di Yunani kuno ada pilkada. Saya bahas nanti. Bagaimana di sana terjadi praktek money politik, Pilkaro berarti. serangan fajar. Pilkaro dan Pilkawi. Nah, Ya. Romawi kan pokoknya kekaisaran Romawi kan hancur ya, maksudnya Betul. mabur. Terus masuknya kerajaan-kerajaan Nasrani kan yang akhirnya Ya. mengawali keruntuhan kerajaan-kerajaan Romawi. Betul. Terus mengawali periode gereja sentris nantinya gitu. Oke. Nah, ketika itu hancur sebenarnya ilmu pengetahuan bergeser tuh ke Arab gitu, ke Ya. Jazirah Arab. Kan. Jazirah Arab tuh. Nah, itulah sebenarnya Renaissance itu kenapa lahir kembali karena mereka bangsa-bangsa Eropa ini kembali menemukan kejayaan di bidang ilmu pengetahuan dan sains gitu. Saat mereka belum menemukan itu, ternyata di Jazirah Arab itu teknologi dan sains sedang maju. Sedang maju. Golden Age Golden ya. Age-nya. Jadi itu ini sedikit tentang Renaissance-nya aja. Sedikit tentang Renaissance. Sedangkan yang kita bahas sekarang kan seni. Seni Seninya. di Renaissance. Nah, Apa saya yang ada menarik? pertanyaan sedikit. Yang saya ketahui, Renaissance dan Barok itu berbeda. Iya, beda. Mana yang duluan? Renaissance. Renaissance dulu. Jelasin dulu. Apa Seni itu di Renaissance? Apa itu ciri seni Renaissance dan Barok itu apa sih sebetulnya? Kalau Sebelumnya gimana? Sebelum Renaissance, sesudah gitu. Pas Renaissance. Boleh. Ya, Renaissance maksudnya- dulu. Maksudnya kan ketika Sebelum ada Renaissance. seni di Renaissance, emang sebelumnya kumaha? Oh iya, sebelum Renaissance itu seninya seperti apa? Oke, seni di sebelum Renaissance itu kan berarti ngomongin seni di era Yunani dan Romawi kuno kan. Oh, Di berarti awal masuknya masih kelahirannya, ke situ. ya, seni disebut artes itu. Ya. Artes nanti yang dipecah jadi artes. Jadi pas zaman sentralis. gereja sentris itu nggak ada seni. Ada seni. Ya berarti kan sebelum Renaissance maksudnya. Sebelum Renaissance maksudnya ngacunya kan ke Yunani Romawi kuno dulu. Itu munculnya apa namanya artes itu kan Ya. yang disebut nantinya jadi art gitu. Dari artes terus kemudian artes liberalis jadi seni murni, seni rupa, sastra dan segala macam. Ya. Artes serviles yang jadi desain arsitektur dan segala macam. Nah di situ ilmu pengetahuan kan muncul gitu, Ya. berkembang pesat Berkembang pesat. karena kuriositas manusia terhadap alam semesta. Ya. Nah, seni pada waktu itu adalah meniru keindahan alam. Jadi Alam. sifatnya itu mimesis atau mimikri. Jadi meniru gitu. Meniru. Jadi wah manusia yang indah ini Ya, cantik ganteng diabadikan dalam bentuk patung gitu. Terus akhirnya menemukan sebuah idealisme yang kuat terhadap Itu kapan keindahan. Itu Yunani dan Romawi kuno. Oh iya, pantasnya banyak patung-patung. Ya. Nah, patung-patung terus kan Patung-patungnya bagus banget kan. akhirnya patung-patungnya kan awalnya biasa, awalnya cuman kayak benar-benar ditiru gitu. Benar ditiru. Terus kemudian dimodifikasi agar lebih yang laki-laki lebih maco, yang perempuan lebih cantik gitu, lebih indah secara body, secara fisik segala macam. Visual ya. Visualnya jadi lebih gitu. Atau yang ditutupin daun Hmm? kan nggak pada pakai baju tuh. Iya. Terus ada Nah, itu konsep yang berbeda. bagian tertentunya ditutupi selembar daun.
Iya. Ya kan juga gitu Kerang, kan. kerang. Kalau kerang. Nah, udah setelah itu kan memikir ya, meniru, mimesis meniru. Setelah era Yunani dan sebenarnya seni pada waktu itu juga sebagai pelayan agama atau sebagai pelayan Oh, seni itu sebagai pelayan. Oh iya, Yunani Romawi Betul, karena betul. muncul patung Zeus, Atlas segala macam kan Athena gitu. Iya, semua Gede-gede, dewa-dewa Yunani. dewa-dewa Yunani dibuat dalam bentuk patung itu. Betul. Itu tuh seni sebagai agama itu terus sampai ke gereja sentris. Jadi seni rupa pada waktu itu memang bentuknya adalah pelayan agama. Belum ada seni lukis. Melukis, ada lukis, ada apa? Tapisserie, ada yang di Tapi kalau pottery gitu. kalau lukisnya yang di atap itu kan. Itu nanti Renaissance Oh, itu Renaissance. basilika lukis di basilika. Nah sebenarnya seni gereja sentris sama ya, seni sebagai pelayan Tuhan sebagai pelayan agama itu terus sampai Renaissance sebenarnya. Jadi Da Vinci ketika Rafael da Vinci itu melukis itu berkarya itu untuk melayani gereja. Makanya ada yang lukisan di Basilika Santo Petrus Yang dan Adam and God itu. The Last Supper kalau Last Supper. Da Vinci kan itu. Terus ada yang apa yang tangan ketemu jari ketemu itu kan Rafael gitu yang di situ. Jadi Injil lukisan itu kebanyakan itu dari kisah-kisah di Injil gitu, Iya, di iya, betul. zaman Renaissance. Tuh, nah setelahnya masih pada zaman Renaissance itu kenapa Da Vinci istimewa di seni rupa? Salah satunya ketika dia melukis Mona Lisa. Kenapa Mona Lisa menjadi istimewa? Karena itu salah satu tonggak seni rupa yang tidak melayani agama gitu. Mona Lisa itu. Mona Lisa itu. Oh, berarti rata-rata dulu iya sih, Da Vinci kan lukisannya kayak yang Ya, terakhir The tuh Last lukisan Supper, yang Salvatore Mundi. Nah, Salvatore Mundi itu kan Iya. Nah, itu tentang Yesus juga kan. iya. Nah, Mona Lisa itu spesial karena ini tentang Orang lain. orang lain. Tentang orang lain. Dan apa game changer gitu di sini. Yang pada saat itu semua sudah sedang membuat sebuah seni untuk melayani agama ternyata Da Vinci membuat iya. Mona Lisa, sebuah portrait Ya, gitu. Yang sosok tertentu. yang mungkin aja sih Mona Lisa itu tokoh agama. Bukan, makanya menjadi misteri ini siapa? Kan ada banyak yang ngaitin sama Maria Magdalena, misalnya segala macam. Tapi nggak mengarah ke sana. Jadi tidak tahu ya siapa itu. Nggak tahu siapa. Nah itu yang hebatnya Mona Lisa tuh di situ. The game changer gitu Mona Lisa itu. Iya, betul. Kalau barok itu juga sebenarnya nanti periode ke sananya kan ya. Setelah Renaissance, jauh setelah Renaissance sudah masuk ke periode barok. Barok itu keseni yang juga melayani agama sebenarnya. Oh, asalnya Iya, gitu. barok itu bentuk kesenian yang lebih ke bersifat spasial bangunan gitu, arsitektur Iya. lah gitu. Jadi runcing-runcing, terus banyak cahaya di dalam bangunan itu. Dan patung-patungnya itu memang patung-patung yang melambangkan aspek-aspek keilahian dalam konteks Nasrani. Jadi angel. Oh, masuk ke agama juga. Masuk ke Saya agama, pikir kan? barok itu hanya untuk apa? Dekorasi. Bukan karena sih maksudnya banyak tema-temanya kan kayak apa sosial aja, apa bukan sosial atau Ya, tapi kalau banyak misalnya- kan landscape kota gitu, terus aktivitas manusia Humanis. sehari-hari gitu. Wah, Humanis banget. barok tuh masuknya ke itu. Sebenarnya barok tuh bahkan musik bangunan yang itu, yang gereja. sampai musik kan barok ada kan musik barok itu musik gereja Iya. banget Oh, gereja banget lah itu iya. Kayak gini, maksudnya orang-orang gambaran. Ya, Itu apa? Itu searchingnya apa? barok. Itu rokoko. Lukisan baru. Hah? Itu yang tadi yang diklik itu rokoko. Oh, ada angel. Ya, jadi barok sama rokoko itu deket. Barok sama Ada rokoko. Cuman rokoko lebih pop dan komersil gitu. Kalau barok lebih ke agama, rokoko lebih ke Oh, oke. lebih ke hype mass gitu. Ya. Istana rajanya. barok tuh apa Movement seni. maksudnya secara bahasa tuh artinya apa Kalau bahasa nggak tahu ya. barok kue kan berarti kan bahasa Prancis kan Bukan. Hah? Barok tuh berkembangnya gimana? Nggak dipecah menjadi istilah gitu. Si apa terminologinya mah mungkin bisa di searching ya si ininya apa. Cuma di seni rupa kan ciri khas cuman di mana itu si barok itu berkembangnya di di mana Eropa juga. Eropa juga. ya kalau Renaissance kan Itali, Hah? titiknya di Itali. Renaissance Iya, ya Da Vinci kan segala macam di ya sekarang mah Itali kan. tapi kalau Renaissance bahasa Prancis ya
kan Itali, Prancis, Spanyol itu punya itu satu rumpun sama bahasa Latin. Bahasa nanti sarua. Bonjour bahasa Prancis, buongiorno bahasa Itali, gitu. Spanyol teh naon lah. Ang bahasa satu kan, ang bahasa Prancis, uno bahasa Itali gitu. Hiji bahasa Sunda. Hiji bahasa Sunda. Jadi masih satu. Jadi mirip lah ya. Mirip. Masih kan yang dulu Ang sama hiji itu mirip. mirip. Memang dekat sih. Oh, barok itu artinya irregularly shape. Irregular, bentuk yang irregular, Tidak teratur. tidak teratur. Tapi karakter di arsitekturnya itu dia banyak cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Terus banyak patung-patung yang itu angelic kayak gitu-gitu. Ya ketuhanan lah, bercerita tentang Dia ketuhanan. lukisan gitu. Lukisan, itu bagus banget itu. Saya sempat Itu mempelajari parode-parode. metode lukisan-lukisan. Nah, kita tarik mundur lagi, tadi ada seni patung di Itu nggak ada yang di lukisan-lukisan Romawi ya. gila, Romawi apa Yunani yang banyak patung? Dua-duanya. Nah, sebelum ada pematung zaman itu, zaman Yunani belum ada patung sebelumnya. Sudah lah. Hah? Sebelum ada pematung, tidak ada patung. Ya maksudnya sebelum ada patung yang patung mantap-mantap apa Yang dari di Romawi Yunani itu Romawi, Udah. ada patung. Apa mereka apa 3D printing? Kumaha maksudnya? Maksudnya pematungnya. Sebelum Yunani dan Romawi, apakah sudah ada pematung? Sudah. Cuman kan kalau kita ngomongin sejarah seni rupa, ya mentoknya kan sejarah seni rupa Barat gitu di Yunani dan Romawi. Tapi kalau sebelum Yunani dan Romawi, ada nggak pematung? Ya ada gitu. Cuman nggak bagus. Bukan nggak Dan bagus. restorasi lukisannya jadi Nggak bagus. masuk ke dalam timelinenya seni rupa Barat gitu. Di misalnya kita sebelum Masehi kan, ya itu Sphinx kan patung maksudnya. Sebenarnya itu patungnya disusun, bukan diukir. Ya, tapi itu mah kan Bukan, Sphinx kan diukir kan Sphinx. Ini batunya disusun dulu. Terus Stonehenge. Nah, Stonehenge. Nah, itu yang episode ya. Nah, yang Stonehenge itu tidak Dam-dam. diukir, tapi disusun. dam-dam Dam-dam. Dam-dam itu di kepulauan apa? Mana? Maokai bukan Maokai apa? Ya itulah, lupa saya daerahnya. Terus Ya, apa itu kan namanya? patung itu mah jelas dong. Patung Uza. sapi. Patungnya di patung Yang itu di- di Nabi Musa kan patung Ibrahim. Nabi Musa sapi Oh, Ya. sakit. itu kan pematung juga. Pematung tuh berarti banyak. Itu dari dulu juga udah ada pematung. Sudah ada. Cuman tidak dianggap itu sebagai art. Ya, Ya. nggak masuk ke dalam timelinenya seni rupa Barat. Siapa yang bisa matung duluan ya, kok bisa gitu? Itu kan Nabi Sulaiman juga diperintahkan untuk buat patung kan sama Allah di Iya. suratnya apa cahaya aja. Tapi kalau kita tarik ke sejarah bangsa, pematung itu awalnya siapa? Nusantara. Nah, Ya kalau misalnya, wah timelinenya dari mana dulu ya maksudnya? Teh? dari sejarah Sumatera Barat lah. Enggak, kalau patung berarti Yang paling kundang itu pematung lah. Malin Tuna itu pematung. diukir secara spiritual. Ibunya Malin Tuna ternyata pematung. Dia expert levelnya. Langsung instan. Mimikri. Mimikri. Kalau di Langsung Nusantara jadi. sendiri, sebelum masuknya Hindu, nggak tahu tuh. Tapi kan sebelum masuknya Hindu itu animisme dinamisme kan. Ya. Konteks patungnya akan terlihat di sarkofagus, dolmen, menhir gitu. Ya. Dolmen Di sama Batak menhir. banyak tuh kan. Banyak. Nah setelah periode Hindu masuk, ya berarti patungnya dari gaya-gaya Hindu-Buddha. Selama sebelum itu ya dianggapnya menhir, dolmen, dan sarkofagus. Tapi kalau secara sejarah berarti misalnya apa ya? Candi-candi itu abad berapa ya? Abad 8. Abad 8. Jauh sebelum Renaissance dong. Sedangkan patung-patung di sana udah mantap banget banyak. Udah banyak banget kan berarti. Dan sudah mimikri. Sudah Tapi belum bukan real. mimikri sebenarnya. Kalau Kan patung Budanya itu mirip banget sama Buddha. enggak, itu kalau mimikri itu yang kita face to face lah sebenarnya. Kayak Ada modelnya. ada modelnya dan itu mirip dengan modelnya. Kalau patung Hindu Buddha itu kan pencerapan dari figur, misalnya Siwa itu seperti apa, terus diwujudkan dalam patung Siwa itu yang akhirnya jadinya kayak gini. Jadi ada proses pencerapan. Ya. Translating ya.
translating. Kalau mimikri mah langsung gitu. Kenapa para pelaku seni di zaman Renaissance dan sesudahnya banyak yang meninggal? Karena Tidak ajalnya bukan tidak wajar gitu. tidak wajar. Kayak Tidak wajar tuh gimana? Jadi kayak Van Gogh bunuh diri. Van Gogh bukan Renaissance. Oh, setelah kan? Oh iya setelah, maksudnya Iya. setelah. Kayak padahal kan maksudnya terkenal tuh. Iya iya. Van Gogh terkenalnya Nah. pas setelah dia mati. Van Gogh itu terkenal sekitar 50 sampai 60 tahun setelah meninggal. Iya. Nah, Bahkan ada yang menyebutkan sampai 100 tahun setelah dia meninggal itu baru terkenal. ya, berarti pada saat itu dia tuh nggak terkenal. Sedih. sama Terkenal. Sedih. Oh, makanya bunuh diri gitu. Ya, kan Dan stres. Nah, udah ada mental health jadi issue. tadi kan Udah ada mental health issue. sebelum itu mau ngomong periode-periode kan, Ya. bagaimana setelah dan sebelum Ya. Renaissance. Nah kalau kita ngomong simpelnya disimplifikasi periode itu, sebelum Renaissance itu disebutnya premodern, pramodern. Oh, pramodern. Renaissance itu tingkatan disinyalir sebagai awal titik modernitas atau modern. Jadi setelah pramodern ada modern, setelahnya ada postmodern Dan gitu. itu tahun berapa? Gimana? Postmodern. Maksudnya berakhirnya si Renaissance itu Berakhirnya Renaissance mah ya itu abad aja, tapi setelah dia kan titik awalnya modernitas gitu. Titik Ya, awal akhirnya modern. berjalan kayaknya sampai akhirnya menciptakan gaya-gaya baru. Iya, seni modern itu. Nah, setelah itu kan postmodern. Nah, di modern ini ada tuntutan untuk si seniman itu menciptakan hal yang baru, bukan jadi originalitas tuh benar-benar dihargain, avantgardis segala macam. Itulah yang membuat salah satunya seniman-senimannya stres, gitu karena menciptakan sesuatu yang baru. Karena terus pressure-nya tinggi, untuk harus hidup menciptakan di sesuatu bidang yang itu. baru. Ya, orang tuh pernah nonton film namanya Tarzan X. Back to Future atau apa gitu. Back to the Future. Yang melakukan perjalanan waktu lah. Nah, sampai ke masanya Van Gogh. Van Gogh tuh Oh, iya. pas dia ngegambar dirinya sendiri gitu. Terus Portrait. si orang yang melakukan perjalanan itu dia bilang, ini lukisannya goreng gitu. Nah, gara-gara eta bunuh diri. Tapi iya, memang faktanya pada saat itu lukisan Van Gogh dibilangnya jelek. Jelek. Pada saat dia hidup dan periode Betul. aktifnya dia jelek dibilangnya. Karena berbeda sama yang dari yang lain. Dan yang lain. Itu dianggapnya jelek. jadi ya tapi kan itu mah sekarang juga kalau dianggap berbeda itu dianggapnya jelek. Enggak, sekarang mah. Hah? Enggak. Ya di mana di Indonesia? Di komplek orang. Kalau sekarang Kalau anak-anak muda mah sekarang kalau berbeda itu keren. Iya sih. Merasa dirinya keren. Merasa dirinya keren. nah, ada namanya pelukis Jackson Pollock. Jackson Pollock awalnya kan ngelukis biasa sampai dia harus benar-benar harus mencari gayanya sendiri gitu karena Iya. memang era modernitas. Terus ada dia di titik akhirnya ngelukisnya si kaleng catnya dibolongin terus dia gerak kan. Yang nanti disebut sebagai action painting. Action painting. Jadilah gitu situ. Jadi Mr. Splatter. Nah, berapa itu kan dipuji-puji ya si Jackson Pollock itu. Itu sih nggak berakhir, tetap jadi maestro sampai nanti adanya Andy Warhol dan segala macam. Mulailah dia postmodern. Oh postmodern tuh Andy Warhol maksudnya postmodern. 1990-an ya, Marcel Duchamp pernah kita bahas ya. Andy Marcel Warhol, Jean-Michel Basquiat. Jadi yang pop art Pop art itu masuknya ke postmodern. postmodern. Karena Andy Warhol juga bukan pure pelukis ini ya, dia Bukan, dari desainer. grafis kan, Iya, desainer. grafis. Nah, terus ada video YouTube. Video yang kemudian diupload di YouTube. Itu ada anak balita mainan tube chat gitu di situ. Sembarang aja lukisannya kayak Jackson Pollock. Itu akhirnya menghancurkan paradigma modern akhirnya. Iya. Bahwa apa yang dilakukan Jackson Pollock itu nggak, itu gampang lah. Gitu. Iya. Itu. Cuma beruntungnya adalah lukisan Jackson Pollock itu ada yang sampai 7 miliar dolar dan 14 miliar dolar. Nah itu kan yang dipertanyakan sama sama seniman-seniman di era itu, apa itu seni gitu kok yang kayak gini bisa setinggi itu kan memunculkan Marcel Duchamp itu pameran Yuri Noir itu. Ya, dan barang-barang home appliance yang lainnya. Itu. Nah balik lagi ke Renaissance, sebenarnya seni di masa Renaissance ya belum kemana-mana tapi dia game changer gitu, Iya. merubah titik Oh dari yang kebutuhannya untuk hanya
untuk agama. Jadi Agama, ekspresi gereja Jadi lebih ke- berubah jadi ekspresi. diri. Yang paling terkenal di Renaissance Mona Lisa Mona Lisa itu Banyak paling ya. banyak ya. Yang umum sih Mona Lisa, Mona tapi Lisa, Salvatore Mundi, The Last kalau Supper. dicari lagi sebenarnya banyak banget yang keren-keren yang gitu. Dan belum ketemu semua karena beberapa itu kan masih yang disita Vatikan itu kan. Beberapa karya itu ada yang hilang di mana. Dan kan salah satunya tokonya kalau di Indonesia ya Raden Saleh, toko Renaissance itu kan. Enggak Masuk Mas. Raden Saleh itu setelahnya. setelah ya. Setelah Renaissance. Jadi ketika seni sudah menjadi ekspresi Baru dia dan masuk. udah jadi seni rupa gitu di Eropa, nah Raden Saleh menjadi bagian dari itu. Mungkin game changernya Indonesia mungkin. Game changer Indonesia itu Raden Saleh. Menarik saya tadi dengan pernyataan bahwa seni itu untuk berekspresi. Mungkin itu tuh jadi inspirasi salah satu seorang pemuda yang tadinya mau berekspresi di dunia seni lukis, tapi ditolak Oh, di sekolah seni. Akhirnya dia berekspresi dengan peledak. Di militer. Akhirnya dia berekspresi Coba dengan kebayang namun diterima ya. Padahal kalau diterima mungkin dia bisa menghasilkan karya-karya yang indah. Jadi terkenal sebagai seniman. Seniman gitu. Jadi tolonglah kepada kampus ya. Jangan terlalu susah tapi tesnya. kadang-kadang mungkin orang salah dengar juga. Wah, seni itu adalah ekspresi. Dia dengar adalah seni adalah ekskresi. Makanya modal terus. Tapi ada fun fact ya tentang Adolf Hitler itu. Ketika dia Oh, ngomongin Adolf Hitler ya? Oh iya. nggak paham. Oke. Nggak kan nggak ngomongin Fufu Fafa. Lagi camping. Lagi main tentara-tentaraan. Adolf Hitler itu Aduh, setelah menguasai Prancis, Ya. pasukan Nazi udah masuk ke Prancis itu, dia tuh ada blueprintnya untuk membangun Prancis itu sebagai pusat seni dan peradaban dunia. Gitu. Jadi masih memelihara kesenimanannya. Gitu. Iya. Makanya salah satu yang nggak dia sentuh itu kan Istana Versace kan, Ya. itu nggak dia hancurkan yang sekarang jadi Museum Louvre gitu. Padahal kalau misalkan itu berlanjut, mungkin Prancis bisa jadi pusat Iya. peradaban seni ya dunia. Salah Winston Churchill. Ya, sensasional. Makanya waktu itu ketika pendudukan Nazi di Prancis itu Iya. ada bioskop. Meledakin di situ. Ya, kita melihat film sejarah lewat Inglourious Bastard. Jadi Hitler matinya di bioskop. Matinya di bioskop. Padahal mah ke Garut ya. Baru dia ke Garut. Margarete. Ya lanjut lagi. Nah, seni-seni di Maksudnya- zaman Renaissance. Berarti maksudnya yang dengar anak-anak muda nih misalnya yang dengar, wah itu film sejarah nih. Apa Inglourious Bastard? Ngaco. Harus dibaca dulu deskripsi. Yang mentang-mentang itu Brad Pitt jadi bener aja kan. Oh Brad Pitt nih bener pasti. Nggak gitu juga cara mainnya gitu. Tidak semua dari based on true story. Berarti itu Adelisa Pididi tuh. Menarik juga. Menarik. Nah, ya balik lagi tadi. Apakah Renaissance ini mempengaruhi seni-seni lukis yang ada di Indonesia? Oh iya, Sangat. karena seni lukis di Renaissance itu kan sangat dipengaruhi sama sains kan. Sains, jadi observasi terhadap objek itu kan sains banget. Ya. Ya nggak? Observasi terhadap objek itu sains banget. Jadi Da Vinci juga sebenarnya kan saintis kan. Saintis dia Iya. gitu. Jadi proporsional gambar manusia The Vitruvian Man kan itu kan proporsional gambar manusia tuh dilakukan berdasarkan observasi dan segala macamnya gitu. Warna gitu dan segala macam tuh dilakukan berdasarkan research empiris gitu pada masa itu. Tapi benar penemuan yang digambarkan gitu ya, yang diteliti sama Da Vinci itu banyak sebetulnya. Cuman kan tidak sampai di paten Iya. dan dibuatkan gitu, hanya bentuk desain buku. Cuman ya Mungkin pada waktu Ya. itu belum musim paten. ya ada paten.
Ya, maksudnya dia berkarya aja gitu. Entah dia itu istiqomah untuk mencari ilmu aja gitu, ke jalan yang benar. nggak ngurusin legalitas ya. Dia belum haus popularitas, belum haus dengan harta gitu. Walaupun pada Belum butuh validasinya. walaupun pada akhirnya sekarang valid banget kan. Sangat valid. Terkenal banget gitu. Tapi keikhlasan beliau itu jadi istiqomah ikhlas gitu. Yang menarik tuh gini. Tadi disebutin si Renaissance itu terpengaruh sama seni yang ada di Nusantara ini gitu. Terbalik, bro. Iya, maksudnya seni Nusantara terpengaruh sama Iya. Renaissance. Terus saya belum jawab kepengaruhannya apa. Iya, maksudnya mereka dapat terpengaruh dari mana? Nah, jadi di era Renaissance di era Da Vinci itu atau Renaissance itu kan tadi ya, sains itu jadi dasar dari sebuah penciptaan seni, observasi dan yang lain-lain. Nah, akhirnya itu menjadi metode. Itu metode menggambar, metode melukis dan yang lain. Diterusin tuh, akhirnya melukis itu dan berkesenian itu bisa menggunakan metode gitu. Metode itu kan akhirnya bisa ngajarin nih, orang tuh bisa ngajarin di orang Eropa tuh nih kayak gini nih cara gambarnya, gini cara ngelukisnya. Itu kan akhirnya muncullah si gaya-gaya yang lain, misalnya termasuk impresionisme gitu. Impresionis itu observasi terhadap cahaya, terhadap spektrum cahaya, terhadap bagaimana si warna itu adalah cahaya yang dibiaskan, dipantulkan dari objek kayak gitu-gitu. Impresionisme. Nah, itu di Eropa tuh udah jadi metode. Nah, apa pengaruhnya ke Indonesia ketika penjajahan terjadi di Indonesia? Terus banyak orang-orang sipil termasuk seniman itu datang ke Indonesia untuk mengajarkan metode melukis salah satunya. Nah, Raden Saleh itu kan belajar ke orang Belanda dalam melukis. Jadi untuk ujug-ujug bisa kan manehna. Jadi sebenarnya banyak dong yang belajar, nggak cuma Raden Saleh. Ya pada waktu itu Raden Saleh karena dia kan anak bangsawan. Terus berbakat dalam menggambar. Karena melihat pada waktu itu tingkat pendidikan di Indonesia pada saat kolonialisme itu untuk sains sendiri kan belum banyak disentuh kan. Mungkin nggak terpapar sains. Nah, Raden Saleh tahun berapa? Lupa lah, searching lah. Raden Saleh nggak disuruh jadi PNS waktu itu. PNS, PNS. Amternal Iya, juga. Amternal. Makanya yang nanti ngambilin artefak-artefaknya Indonesia dibawa ke Leiden itu dia. Oh, mungkin karena dia sudah jadi PNS diperbolehkan orang tuanya untuk melukis. Enggak, sebelumnya. Dia kan ngelukis, misalnya tuh ngelukis karena disuruh kerajaan Belanda. Gitu, terus baru diangkat jadi PNS. belum Macam itu. kapan atau jadi PNS? Nah, ini Tes belum. dulu. Masih honor. Raden Oh, Saleh masih honorer. belum jadi honorer. Aduh. Belum. Raden Saleh itu terus kemudian kan berpameran tuh. Udah Raden dia. Berpameran ke Eropa. Dia satu-satunya orang Indonesia Yang belum saat PNS. ini ya. Oh, dulu kan orang Hindia Belanda yang mendapatkan 3 ordo kebangsawanan dari Eropa. Wih, Dari Prancis, dari Belanda, sama dari satu lagi dari mana gitu. Dari Ya. berkat kemampuan melukisnya. berkat kemampuan melukisnya. Terus kemudian Coba, pulang lagi ke 3. Indonesia baru jadi PNS. Oh. Jadi Amternal. Di Eropa dia 3 gelar bangsawan. 3 ordo kebangsawanan 4 berarti. sama Indonesia. Indonesia. Iya. Dia aja udah Raden ya. Oh, Berarti bangsawan. Itu parodenya di Ponorogo berarti 1800-an abad ke-19 berarti. Iya. Abad 19 Raden Saleh. oh iya. 1800-an Benar, kan sejaman sama di Ponorogo. Iya, iya, iya. Yang maksudnya ngelukis di Ponorogo kan Raden Saleh. Nah, beliau termasuk Amtenar di situ. Amtenar itu dalam arti bukan Amtenar yang pasca kerajaan ya, tapi Amtenar yang memang PNS yang dipekerjakan oleh kerajaan Belanda untuk melakukan tugas-tugas tertentu gitu. Raden Saleh juga berarti mengajari banyak orang untuk melukis ya di bawahnya ya? Enggak, juga. enggak. Kenapa dia tidak mengajar? Dia lebih banyak interest selain lukis ya itu ke antropologi budaya itu, makanya dia searching tentang artefak-artefak. Jadi kayak arkeolog gitu. Melukisnya berarti berkurang di situ. Melukisnya masih Oh, masuk Cuman- hanya untuk pribadi. tugas Oh, komisian karena- kan komisian oh, work. komisionan gitu. Kumaha ordernya. Sobek kemarin dikurang banget gitu. Ah. Oh, Raden Saleh itu dia yang ngelukis di Ponorogo. Lukis di Ponorogo. Sedangkan pahlawan-pahlawan lain siapa yang ngelukis? Bukan ngelukis mukanya di Ponorogo ya, penangkapan di Ponorogo. Kalau ngelukis potretnya di Ponorogo itu Basuki Abdullah. Yang kita kenal sekarang gitu. Yang suka ada di kelas-kelas SD. Itu Basuki Abdullah. Tapi kalau yang prosesi penangkapan di Ponorogo itu yang ngelukisnya Raden Saleh. Hmm. Cuman itu kan dia ngelukisnya di Belanda apa di mana ya? Bukan di Indonesia.
Indonesia. Ada dua versi kan. Hah. Yang dilukis Raden Saleh itu yang penanggalan Ponorogonya mendongak gitu di depan Oh iya, si cuma kan company-nya. Ini ada yang tungkul. Ada yang tungkul itu yang nulisnya orang Belanda. Yang bikin orang Belanda, berarti dia bikin kopiannya. Tapi mirip ya, Ya, tekniknya mirip, Oh, kan gayanya ngajar. sangat mirip sekali. Ya yang ngajarinnya Belanda lah. Terus yang dicuri Iqbal yang mana? ya itu Ya, itu, yang pernah Ponorogo. Ponorogo. Yang di mana? Dicuri Iqbal. Dorong Dicuri ke Iqbal. nonton deh. Stealing. Ya pencurian apa pencurian Pencurian Raden Raden Saleh. Saleh. Ya, ya, ya. Itu terus selain itu di abad berikutnya di abad ke-20 periodenya orang Belanda ngajarin Walter Spice dan segala macam itu ngajarin orang Bali melukis di anak-anak anak-anak muridnya atau generasi pelukis pada waktu itu menamai kelompoknya itu Pitamaha gitu, di Bali itu Bukan Mahapita. bukan Pitamaha. Jadi itu tuh pengaruhnya Renaissance ke Indonesia. Ya, berarti karena diajarin sama Diajarin sama orang-orang. Dan Indonesia juga sebenarnya menciptakan gaya baru di dunia lukis kan, Moi Indi itu kan. Itu bukan Indonesia yang menciptakan, orang Belanda yang melukis keindahan Indonesia. Itu eksotisme Indonesia kan. Oh ini pantai bagus, gunung bagus, sawah bagus, itu disebut Moa Indi. Style Indonesia yang original itu tatang es, Pentrok Gareng. Petrol Gareng. Itu style Indonesia. Tapi kan itu bukan lukisan. Bukan, Itu itu komik. komik. Kalau style Indonesia yang Maka asli Bastian itu Tito, Ya, bisa. Style. dan itu Sama. Dan situ itu sama. Wiro Sableng. Menurut Sableng. itu bapaknya Vino G. Bastian. Kalau style Indonesia yang asli Iya benar. salah satunya Kenapa sih ketawa? Orang ternyawa. Saya kira bercanda. yang asli itu salah satunya yang di Bali itu yang di Wayang Beber. Oh iya wayang Itu bober. asli Wayang bober Bali gitu. Bali. Kemana saya baru lihat liputan wayang bober di Jogja. Ya ini mah di mana bisa kan, yang penting bisa bikin. Asli Kalau mah di Bali. sekarang ondel-ondel di Cimindi juga ada. Jauh dari mana? Aji kok bisa tuh. Lewat Cimindi, wah ini nggak ada ondel-ondel. Di Betawi aja kecimian di Lembang. Jika ternyata lagi jalan kan gelap nggak kelihatan ya. Loh kok udah nyampe Cimindi. Tapi kenapa dia bisa nyampe Cimindinya itu? Di urang eta ya itu tapi lain laguna lain lagu apa biasa. Betawi. Sama Betawi. Koploan. Koploan. Iya sekarang lumayan koplo semua sih. Menit piro saiki Mas? 42. Nah, ya lanjut lagi. Apalagi Apakah style yang disebut Renaissance ini style kan itu kan gaya? bukan, itu mah masa. Oh masa. Masa. Nah apakah nggak jadi ya? Cari yang lain. Jadi kalau tadi kan yang paling Mona Lisa gitu. Emang maksudnya selain seni lukis, Ada patung tapi nggak game changer gitu. Bukan game changer ya, itu pelayan ini aja. yang game changer mah yang seni Yang lukis. Sekarang buka pertanyaan, hese pertanyaan, modern hese. Kenapa kalau kita ngomongin seni, pasti identiknya adalah kalau nggak lukis musik. Kalau nggak lukis musik. Nah, atau misalkan kalau ngomongin visual deh, ngomongin visual, kita ngomongin seni visual pasti ke lukis. Karena Padahal Nggak padahal, kenapa oh, aja? karena itu sudut pandang industri. Oh, sudut pandang. Jadi sudut pandang industri itu lukis itu kan eksklusif, cuman satu dibikin. Jadi kalau misalnya kita ngomongin seni rupa, sebenarnya kan ada seni lukis, ada seni patung, ada seni Keramik. grafis, ada seni keramik gitu. Ukir. Itu patung kan maksudnya. Oh, maksudnya Masuk ke nggak tahu. patung. Nah, yang paling mudah dikomodifikasi, dibeli, dikonsumsi segala macam lukisan Pada saat itu. sampai sekarang. Ya kalau Oh, gitu. sampai sekarang, Bang. Iya. gimana? Yang mudah untuk dibeli sama orang-orang, dikonsumsi, terjangkau. Keramik enggak ya? Ya keramik mau dipajang di mana? Gitu. Dipakai. Dipakai. Kan bukan keramik pakaian itu mah. Ah, Keramik, seni keramik sama kayak patung tapi bahannya keramik kan. Ya atau gini apa sih yang sekarang udah hampir hilang, pleret keramik kan? Itu kriya maksudnya kerajinan. Oh, kerajinan. Kan dia benda pakai kan. Kalau seni Kan kan buat bukan jadi benda buat pakai. Gucci itu. Iya Gucci
Gucci kan masuknya seni murni, keramik gitu ya. Cuman Gucci masuknya barang mewah sih. ya seni Apa juga. Waduh itu mah LV LV dan Gucci beda ada nih. Tapi secara industri dan secara apa ya? Secara kesejarahan dia yang pertama kali Mbappe. dikonsumsi itu ya lukisan gitu. Nggak tahu Pak. Kenapa Mbappe gak pakai Bapak, oh Bapak yang maunya tuh Bapak yang kalau ya kan sedengar Supreme pasti kan ada yang ya kalau Mbappe itu monyet, Mbappe itu kura-kura ninja. ya udah lanjut lagi. Nah itu jadi ya kalau ngomongin lukisan karena ya salah satu pertama yang masuk industri seni rupa yang dibilang industri seni rupa ya seni Oh mungkin lukisan. karena lebih mudah dibikin lagi ya daripada patung gitu. Bukan lebih mudah dibikin, lebih mudah dikonsumsi aja. Kan dipajang di mana? Sekarang mun patung baru periode keberapa dia bikin figurin gitu kecil-kecil, patung kecil gitu kayak apa? Ya figurin lah ya, kayak action figure. Tapi kan dulu patung gede-gede. Kecuali orang yang rumahnya gede baru bisa beli Berarti patung. kan susah dibuat dibikinnya juga. Lu kalau pindahan juga bisa. Ya lukisan juga sebenarnya bisa lebih sulit dibikin dibanding patung, bisa aja kalau konteks itu. Tapi dipajangnya kan bisa di mana aja. Jadi apa aja nih seni rupa itu sebenarnya apa aja? Patung, Patung, lukis, Lukis. seni grafis, Grafis. keramik. Iya. Udah. maksudnya kalau si grafis ini kan Grafis reproduksi jumlahnya banyak gitu, jadi nggak eksklusif sih pembelinya. Jadi iya. kalau Benar. nah kalau dulu tuh grafis Ya. kita kan misalnya mau bikin apa, bikin sablon ya, cetak saring, itu kan grafis nih, sablon. Nah di dalam aturan seni grafis itu harus ada satu artist proof, cetakan yang benar-benar menurut si artis ini atau senimannya oke, memenuhi standarnya dia. Artist proof itu nggak boleh dijual tuh. Tapi kan ada tuh satu kopiannya. Terus dia harus bikin berapa edisi, misalnya 10 edisi. Dibikin 10 cetakan kan. Karena salah satunya yang dilihat itu kemampuan masternya dalam mereplikasi image yang ada di situ, di masternya itu. 1 sampai 10, yang mana yang paling sempurna 3, berarti 3/10. Nah itu dipameranin kan ya. Jadi matematika 3/10 Dipameranin gitu. Nah dulu itu sisanya nggak dihancurkan, jadi yang 1/10 sampai 10/10 itu nggak dihancurkan kopiannya, dan masternya nggak dihancurkan. Jadi anggapannya seni grafis itu nggak eksklusif gitu. Saya mikir uniknya tuh begini sih mikirnya. Dengan teknologi yang terjadi dan ada sekarang itu kan sangat mudah untuk mereplikasi maestro-maestro itu ya, hasil karya maestro itu ya. Jadi seolah-olah sekarang saya pengen punya kaos gambarnya Mona Lisa ya tinggal minta print aja, ngambil dari Google. Tapi itu kan nggak ada harganya. Ya ada sih paling 35.000 lah ya. Yang kaosnya jadi gocap lah. Tapi si karya aslinya tuh harganya bisa sangat luar biasa gitu. Padahal kalau misalkan dilihat secara visual mungkin sama aja. Nah itu kan maksudnya itu luar biasanya di situ. tapi maksudnya ini Anda itu bikin kaos gambar Mona Lisa tuh nggak naon kan? Itu sih, orang niatan di Karli lah. Itu kan masih mending Mona Lisa. Cuman Terus ada di belakangnya tulisan seniman sih ya teh. Pakai baju Mona Lisa aja. sebelum ke kawas sebenarnya dulu udah ada penjualan yang sifatnya reproduktif gitu. Kayak ya misalnya lukisan Jean-Michel Basquiat gitu ya. Lukisan aslinya difoto terus di print archival gitu. Nah itu dijual secara lebih murah gitu dibanding karya yang aslinya gitu, supaya orang lain bisa. Itu tuh kepentingannya supaya ada regenerasi di dalam konsumen seni atau kolektor. Saya punya pertanyaan satu nih sebelum ya nanti teman-teman bisa nanya lagi, tapi ini pertanyaan terakhir saya. Saya pernah banyak banget dengar pembahasan atau segala macam, termasuk pertanyaan pada diri sendiri saya. Ngomongin seni lukis saya. Seni lukis itu kan secara sadar bahwa kita sedang melihat visual tertentu, lukisan tertentu. Betul? Betul. Bagus atau tidaknya itu apa nih? Biar teman-teman tahu. Yang dijadikan ini bagus atau tidak tuh seperti apa penilaiannya, karena kan balik lagi tadi ya, apakah ini liberalis atau servilis tadi. Kita ngeliatin lukisan zaman Renaissance, Barok dan kawan-kawan itu kan majestic lah, keren pisan gitu. Tadi Om Panjinya nyebutin Basquiat gitu. Secara sadar mungkin orang akan melihat Basquiat ini coret-coretan aneh gitu, asal gitu, kayak yang sering kita bilang anak kecil juga bisa polok
dengan splatternya itu Tapi kan orang lebih baik pakai kaos gambar lukisan basket daripada Mona Lisa. Siapa yang mau pakai baju gambar Mona Lisa? Tapi kok nggak salah dijual di Louis Vuitton tas ya? Tas di Ya, brand. intinya kan apa bagusnya lukisan. apa gitu. bagus. Jadi kan maksudnya secara sadar Sadar, manusia itu mengetahui sesuatu yang estetik dan tidak, bagus dan tidak itu manusia itu secara sadar. Tapi kan kadang orang tuh suka latahnya. Oh ini bagus gitu. Oh basket itu oke, terpengaruh oke. Padahal kan secara naluriah meureun orang tersebut bilang ini mah apa sih gitu. Nah, Gimana tuh? jadi sebenarnya kita harus melihatnya lukisan itu sebagai teks. Nah, teks itu ada dalam konteks. Jadi ngelihat lukisan itu harus ngelihat konteksnya Oh, juga. iya, teks itu ada dalam konteks. Iya betul. Jadi harus ngelihat konteksnya. Ya. Siapa pelukisnya, di fase apa dia melukis itu, tentang apa lukisannya, bagaimana kecerdasan senimannya, dan segala macam era yang melingkupi dia, segala macam lah gitu. Sehingga si kecerdasan atau apapun pengetahuan yang ada di pelukis itu disebutnya sebagai auratiknya lukisan. Jadi lukisan itu nggak hanya dilihat keindahan estetiknya saja, tapi ada konteks kecerdasan yang pembuatnya, pengetahuan yang pembuatnya, fase lingkungan di mana dia membuatnya itu. Nah, Basquiat spesial gitu di era itu di Amerika itu sangat spesial karena dia muncul dari jalanan gitu, misalnya salah satunya. Berarti ada nilai historisnya Ada kan nilai si historis tokoh tersebut. dan konteks gitu. Dan Tapi konteks. kalau misalkan kita anggap ya zaman sekarang ada pelukis-pelukis muda, ya Aliton. enggak sih saya nggak ngomongin itu. Kok saya jadi sensi yang ngomongin dia ya enggak. Aku adalah meteor kan. Untuk pelukis-pelukis muda yang akhirnya kan itu sangat segmented sekali gitu, bahwa saya pengen berekspresi, stylenya ngikutin A, ngikutin B, ngikutin C. Orang kan dengan mudahnya menjudge bahwa mana mah goreng, mana mah iya karena iya. ngikutin kan, karena nggak punya jati diri, nggak ada kejujuran di karyanya. Tapi kan mungkin gimana zaman juga. Kalau kita ngelihat tadi ceritanya siapa? Bukan si Van Gogh. Kan dia dianggap jelek, udah mati baru dibilang bagus. Ya. Maunya apa nih manusia gitu kan? Kayak gitu. Nah, Van Gogh kan maksudnya gini, konteks harus mengerti juga pada saat itu Van Gogh, misalnya ada Paul Gauguin di situ, Ya. ada beberapa. Nah itu gimana nih kondisinya Van Gogh sama yang lainnya? Van Gogh itu kan orang yang nggak bisa bercerita ke orang lain, nggak bisa presentasi gitu ke orang lain Ya, gitu. punya Jadi kelainan. beda sama Gauguin sama yang lain yang bisa ngomongin tentang karyanya, tentang dirinya sendiri gitu. Salah satu konteksnya gitu. Nah gimana misalnya kalau pelukis muda mau berjuang di ini sekarang? Ya sebenarnya lebih mudah kurang sejauh yang saya tahu tentang industri seni rupa. Sekarang tuh orang mau berinvestasi pada pelukis muda, tapi jadi kayak gambling. Misalnya Konsisten dulu. iya dilihatnya gitu kan, misalnya si Uda Faris nih pameran gitu, didatengin sama kolektor, bagus nih secara visual udah menarik. Oke, berapa rate-nya? Sekian misalnya. Dia berani ini, tapi dilihat tuh nih track record-nya. Dia kan kayak gini terus nggak? Kalau kayak gini terus dan meningkat, berarti investasi saya kan bagus. Kalau enggak, ngapain beli? Gitu. Jadi pada akhirnya dilihat lagi ke kapasitas senimannya, bukan hanya kapasitas dalam melukis secara skillnya, tapi pemikirannya sebagai seniman, posisinya di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Jadi yang masih ragu-ragu mau mendingan ulah masih Ulah, karena nyari berat jati- jalan itu. Nyari jati dirinya berat. Berat itu jalan itu. Oke. Jadi intinya Renaissance itu berat. Ya, karena sangat berat. Akhirnya saya bisa nganggap jika Da Vinci. Oh, Da Vinci. saya konsisten melukis melukis curug selama 20 tahun. Anjir. Berarti saya konsisten. Tapi mungkin belum tentu laku. Nah, Nah, bisa jadi lah. kadang-kadang ini kan maksudnya seniman itu berpikir kalau harus menggantungkan hidupnya pada lukisan gitu. Ya. Padahal dari Da Vinci aja dia enggak juga kan. Dia bikin commission yang lain-lain untuk menghidupi karyanya, menghidupi dirinya. Yang lain juga sama gitu. Ya berarti di mindsetnya adalah bahwa mana yang jadi pelukis jangan langsung berpikir saya bakal dapat duit dan kaya-kaya dari lukisan. Iya, harus Ya. menghidupi karyanya dulu. Harus menghidupi dulu. Jangan lupa ikhtiar di bidang yang lain. Iya. Mungkin dia tidak cocok di akhir. Ya, Fandi aja jadi anggota DPR, Iya. Sujoyono juga. Avandi Sujoyono kan punya
poin plus karena dia adalah perintis seni rupa Indonesia. Jadi namanya gede. SBY aja jadi presiden dulu. Iya. Baru jadi Pelukis. Baru pelukis. Dia sampai ke Belanda dan ke Jerman belajar melukis. Lu pengen ke Ya bebas. wisata Kemarin bedanya. Kalau punya duit mana? Bebas. Bisa tahu. wisata pantai yang dilukis sama SBY bikin kayak gitu tuh. Kan di Pacitan kan. Udah sudah lah, kita seru sekali obrolan kita malam ini. Jangan lupa nanti di episode berikutnya kita jauh lebih dalam membahas lukisan. Karena kita terakhir ngebahas SBY nanti berarti Political science. Political. Kita ngomongin political science. anaknya jadi Menko. Aduh, oke lah kalau begitu terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain karena banyak yang seru juga. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe dan dikomentarin dong kalau barangkali teman-teman ada waktu. Ya udah gitu aja. Kalau nggak cukup untuk menarik komen, atau ngomongnya ngaco-ngaco supaya ada orang komen. Nah, supaya ada orang. Benar. Ya udah gitu aja. Jadi jangan kemana-mana. Kok jangan kemana-mana. Ya udah langsung tungguin aja masih bersama kita di obrolan. Sabir. Bye bye semuanya. Yeay.